Kalau bicara dulu di Bible, ada kitab apa cerita Nuh, itu harus bisa diuji. Kalau nggak bisa diuji, ya ngapain kita percaya? Sama dengan umpamanya di Bible tuh. Kalau yang di Bible itu tidak bisa diuji kebenarannya dengan tokoh-tokohnya itu, atau minimal mendekati dengan tingkat errornya berapa, ya itu nggak, ya saya juga susah percayanya. Tapi yang namanya pewahyuan ya memang kadang ya kalau perintah lah, kayak di Bible itu kan, atau di kitab suci lah, semua kitab suci hanya 3 bagian sebenarnya. Ada cerita tokoh-tokoh, itu nabi-nabi, rasul-rasul. Terus yang kedua bagian larangan. Kita dilarang, ada perintah di situ. Kamu jangan melakukan ini, melakukan itu. Ini dosa, upah dosa adalah maut. Kamu berdosa maka maut upahnya. Ada janji kalau kamu melakukan ini, kebaikan-kebaikan ini atau mengikuti ini, upahmu surga. Itu aja saya kira kalau bagian semua kita suci. Sekarang bagaimana kita menguji wahyu atau firman itu bersesuaian nggak dengan tokoh yang terjadi pada saat itu? Ya minimal mendekati tokoh-tokoh itu. Tapi kalau umpamanya tokohnya sudah jauh antara yang diceritakan di satu kitab dengan peristiwa yang ada peradabannya pada waktu itu, contohnya ya ini teman saya kemarin ada saya dengar di Komal cerita bagaimana disebutkan Harun yang hidup di masa 1500 tahun disamakan dengan masa hidupnya dengan Maria. Bagi kami kan jadi bertanya-tanya, kenapa jadi keliru sejarah gitu. Terus ketika dikatakan, ada mengatakan bahwa Yesus kami yang kami percaya itu tidak disalibkan. Kalau tidak disalibkan atau diserupakan atau peristiwa penyaliban itu diakui ada, sejarah mencatatkan ada itu. Kalau umpamanya bukan Yesus yang disalibkan, siapa nama orangnya? Harusnya disebutkan dengan jelas. Baru kita uji. Gitu Panjangan loh. Bang. Sejarah itu. Oke, Panjangan, Bang. lanjut. Yuk, makasih. Cukup. Oke, baik. Dengarkan, pasang kuping baik-baik. Anda berbicara mengenai tokoh. Tolong tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa. Itu dulu. Anda berbicara tokoh hasil penyelidikan, tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Saya tunggu. Saya kasih Anda waktu 600 tahun. Tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang bercerita tentang Abraham. Oke ya? Baru Anda gunakan kitab dari Nabi Musa itu untuk menyanggah Quran. Kalau hanya surat kabar, bagi saya itu hanya pembungkus kacang. Oke? Anda bercerita tentang Yesus. Anda katakan selaras dengan Yahudi. Baca kitabnya orang Yahudi tentang Yesus. Dalam Talmud. Apa yang diceritakan oleh Talmud tentang Yesus? Anak binatang. Orang yang direbus di neraka dalam tinja. Itu yang Anda katakan sama. Jadi bullshit. Pemberitaan Anda itu Anda mengatakan Anda urusan statistik. Oke, nanti saya uji ya. Baik. Kemudian, kalau Anda menilai Al-Quran, Al-Quran menerasikan dirinya tentang siapa saksi pada saat pewahyuan. Lakinillahu yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmih. Wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia menurunkan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menjadi saksi, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini konsep orang beriman. Kau tunjukkan sekarang siapa saksinya. Kemudian Musa menyerahkan kitab itu kepada gereja. Mencret, statistik dari jadi nol, jadi bullshit. Kemudian Al-Quran menceritakan di dalam ketegasannya kemudian terkait kebenaran Al-Quran. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadi khabiram basira. Katakan wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Allah maha mengetahui, maha melihat akan seluruh hamba-hambanya. Ini data. Nah sekarang ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku, Yesus menerima firman. Tunjuk satu manusia yang menjadi saksi ketika Yesus menerima firman. Satu aja. Di antara banyak pengarang Bible, tunjukkan siapa di antara mereka yang menjadi saksi ketika kemudian Tuhan berfirman kepada Yesus. Ada? Bullshit. Bungkus sarjana statistik Anda itu, bawa ke kebun. Kemudian,
berbicara mengenai kebenaran. Kita uji sekarang. Kita uji. Al-Quran mengatakan halaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqafil ardi. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ini Al-Quran. Bible yang kau imani, yang saudara imani berdasarkan hasil wartawan Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Sarjana statistik, saya minta uraian Anda pertanggungjawabkan kebenaran surat yang Anda imani sekarang. Tolong tunjukkan disiplin ilmu mana di atas muka bumi ini yang pernah menunjukkan tiang langit. Bungkus, Abraham Anda ceritakan, Nabi Musa Anda ceritakan, Yesus Anda ceritakan, dia manusia. Tapi yang berbicara tiang langit itu kapanpun bisa dibuktikan ada atau tidak adanya. Sekarang Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Halaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kata Al-Quran. Kata kitab Anda, tiang langit bergoyang-goyang. Tolong, ini tahun 2024. Siapa di antara Anda yang punya strata pendidikan profesor yang pernah menunjukkan tiang langit untuk mengetahui kevalidan sebuah informasi sah atau tidak? Itu yang terakhir. Kemudian saya menginginkan Anda menjelaskan kebenaran daripada kitab saudara berdasarkan satu, Markus dituliskan tahun 64, Matius dituliskan kira-kira tahun 1130, ada yang mengatakan tahun 80, Petrus dituliskan tahun 65 Masehi, bahkan ada yang mengatakan ditulis tahun 81 sampai 96 Masehi. Yohanes dituliskan antara tahun 40 sampai 140 Masehi. Lukas dituliskan antara tahun 80, ada yang mengatakan tahun 62. Dan kisah para rasul tidak diketahui kapan ditulis. Kitab Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 96. Tolong Anda tunjukkan kepada saya mata rantai pembawa kabar gembira, pembawa kabar berita dari Yesus sampai ke Pulau Patmos. Siapa orangnya? Sebutkan 3 tingkatan saja. Yesus menyampaikan ke Baco, Baco menyampaikan ke Lai, Lai menyampaikan ke Marta, Marta menyampaikan ke. Tolong tunjukkan 3 nama saja. Silakan. Juma ini kalau ngomong kayak udah mau putus uras sarafnya. Terlagi kamu jangan stres. Malu ya? Nah, Malu ya? makanya tadi kita Malu ya? Malu ya? Nah, silakan Anda pilih. Silakan Anda pilih dari materi yang saya sajikan, yang mana yang bisa Anda jawab. gantian. Oke? Kamu tadi kan udah lama ngomong. Oke, apakah Nabi Musa menyampaikan kepada siapa, atau Yesus dan Talmud dan kitabnya Kristen, atau Anda tunjukkan penulis Bible, atau Anda tunjukkan kebenaran yang langit? Pilih yang Anda bisa kuasai. Silakan. Selesai. Juma, kalau mau diskusi, Nggak usah nyerang pribadi, Tuyul. Nggak usah. Itu kan tahayul. Nggak perlu. Kau jawab aja tuh tantangan saya tuh. Kristenmu itu apalah. Sabar bang, ini ujian bang. Tunjukkan Anda yang mana yang bisa kau jawab. Pilih yang paling mudah. Ya, Apakah langit jadi- bertiang atau tidak bertiang, Kamu atau dulu. yang mana? Silakan. Biar saya bahas ya. Kamu tadi tanya masalah kitab Musa. Mana aja kitab Musa, mana yang ditinggalkan? Kitab Musa, kitab Taurat itu kita kejadian, keluaran, imamat. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Setelah lepas dari Musa sampai kemana kitab Terus itu? kamu bilang tadi dalam Enggak. Nabi Kan ada Musa Nabi selepas selanjutnya, dia ada tinggalkan, Yeremia, ada Yesaya. sebelum dia meninggalkan dunia, Nabi Musa menyerahkan kitabnya kepada siapa? Sebut nama. kan ada nabi-nabi selanjutnya yang udah. Ya, sebutkan Nabi Musa meninggalkan Taurat, dipindah tangankan kepada siapa? Sebut nama. Ya, ya mana ada Oh, mana saya tahu dipindahkan sama siapa? Kamu diam dulu, kamu tadi menjelaskan saya nggak ada pantas Itu gitu. cara bicara monyet. Ao itu cara monyet bicara. Saya tanya,
Nabi Musa selepas dia menanggalkan Torah, dia serahkan Anjing kepada kau Muhammad oknum tukang bernama siapa? kawin. Dia kawin Muhammad turun ayat. Emosi, Gak bisa jawab emosi. Bunuh diri bentar dia tuh. Teman-teman dengar kabar ada orang selepas diskusi bertanya ke Bang Suma meninggal dengan cara membunuh diri, menggantung diri. Emosi dia. Emosi dia. Langsung keluar aslinya. Dinda Daman, tolong kasih pencerahan sedikit, silakan Dek. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tadi jadi dari kan ada di Al-Quran mengatakan gini, sungguh gila orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Dan banyak juga ayat yang menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dong. Itu kalau di dalam tafsir dijelaskan, Nabi Muhammad memberitakan sesuatu yang tak dicatat oleh sejarah. Contoh, ketika di dalam pemahaman Midrash Yahudi, dalam Talmud Yahudi menceritakan orang-orang yang mulia, justru mereka membalik cerita orang yang mulia tersebut ke arah kehinaan. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan sifat daripada Yahudi yaitu salah satunya sifatnya mereka kalau nggak bisa mereka dustakan, yang kedua sifat mereka akan memfitnah, dan yang ketiga sifat mereka akan membunuh. Maka ketika kita meninjau di dalam Talmud dan Midrash Yahudi, apa yang tercatat sekarang? Yang tercatat bahwa Abraham adalah pernah menyembah berhala, bahwa Ismail di dalam Midrash Yahudi pernah ingin membunuh Ishak. Terus dicatatkan bahwa Nuh pernah mabuk-mabukan. Dicatatkan Lot pernah berzina dengan kedua anak perempuannya. Tapi coba kita meninjau di dalam Al-Quran. Artinya apa? Yang paling paham tentang makhluknya, kedustaan tentang makhluknya, apapun yang mereka terka-terka terhadap sesuatu yang benar, justru mereka salah-salahkan. Ya cuma Allah. Contoh seperti ini. Jika Daman seorang gubernur, namun 2000 tahun kemudian dicatatkan Daman ternyata Kang Cilok. Apakah hanya karena tulisan dan dipercaya oleh seluruh manusia tulisan tersebut bisa dikonfirmasi bahwa sebenarnya Daman adalah Kang Cilok? Tidak, Daman tetap gubernur. Tapi hanya karena sebuah tulisan yang diakui, yang dibacakan, yang tertulis, yang dipercaya, itu dikatakan menjadi fakta historis, fakta sejarah, itu kecetekan akal. Karena akal itu adalah sesuatu yang bisa dicerna dan bisa diafirmasi dan kemudian bisa diambilkan kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita dapati di Al-Quran? Apa kesimpulan yang kita dapati di dalam Bible? Apa kesimpulan yang kita dapati di dalam Midrash Talmud Yahudi? Pertama, Al-Quran menceritakan sosok-sosok dan tokoh-tokoh yang mulia. Menceritakan Ibrahim bagaimana kondisinya mengimani ketuhanannya. Saat jangankan dirinya, jangankan hartanya, jangankan apapun yang dia miliki, anaknya dia korbankan demi Tuhan, yaitu Ibrahim. Ketika ingin dikorbankannya Ibrahim, ketika ingin dikorbankannya Ismail berkata, apa yang dikatakan oleh Ismail? Ya, wahai ayahku, jika seandainya itu perintah dengan Tuhan, maka pisau itu tidak akan menjadi ketakutan untukku. Apa yang diceritakan Al-Quran? Justru orang-orang yang mulia, yang terlalu mengedepankan Tuhannya daripada dirinya dan hartanya. Tapi yang diceritakan Midrash, Ismail pernah berencana membunuh Ishak karena ingin mengambil harta daripada Abraham. Kitab apa ini? Jadi, apa yang paling bisa mengkonfirmasi ini semua? Ya Allah Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, beritakan, orang yang mulia ini tidak pernah hina. Orang yang mulia ini tidak pernah berlaku keji. Orang yang mulia ini datang dengan kemuliaannya, memberitakan tentang semua kebaikan yang pernah aku turunkan. Al-Quran datang. Ibrahim orang beriman kepada Allah. Diberitahukan Ismail orang yang sabar dan beriman kepada Allah. Diberitahukan Abraham Isa adalah orang yang beriman kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad membicarakan kepada mereka, apa yang mereka katakan?
Muhammad, sungguh gila kamu memberitakan sesuatu yang tak pernah dicatat sejarah. Wahai Muhammad, sungguh gilanya kamu karena memberitakan sesuatu yang dongeng. Karena apa? Mereka percaya teks. Padahal yang tahu mekanisme dunia adalah Tuhan itu sendiri. Akhirnya Islam datang di akhir sejarah, dipatenkan dengan kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Ketika dipatenkan dan ditandatangani oleh Allah, ternyata agama telah sempurna, sudah fix nabinya, sudah fix Tuhannya, sudah fix kitabnya, memberitakan mengangkat kembali derajat-derajat orang yang mulia. Di dalam kitab Imamat menceritakan perempuan itu dipandang sangat hina apabila dia mengeluarkan lelehan. Apa yang terjadi? Dia dinajiskan. Tapi Nabi Muhammad datang setelah zaman Fatarah tersebut menyatakan bahwa perempuan tidak sehina itu. Angkat derajat perempuan lagi. Ketika perbudakan di sana diperjualbelikan, perbudakan di dalam kitab-kitab terdahulu dipandang bagaikan binatang. Islam datang menubuatkan tentang adanya budak mukhatab, budak mudabbar, budak-budak umuwalat. Tujuannya apa? Kemerdekaan manusia tidak lagi dipandang budak. Tepuk tangannya kita di tahun 2024, perbudakan selesai. Karena apa? Satu tokoh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kemudian selesai semua itu, kita di tahun 2024 percaya ada kitab yang datang kepada kita. Pertama Talmud, Midras. Apa yang kita percaya di dalam Midras? Ternyata Lot berzina dengan kedua anaknya ya. Wah, suri toladan apa yang kita dapat? Jadi kalau kita punya anak perempuan, kita setubuhi anak kita mengikuti Lot tersebut. Tidak, Al-Quran dalam Quran surat Al-Hud menceritakan bahwa Lut adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia datang memerangi kaum Sodom dan Gomora karena pemahaman homoseksual. Apa yang menjadi panutan buat orang Islam? Bahwa homoseksual itu diharamkan oleh ketuhanan, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini baru kitab suci. Apa itu kitab suci? Menceritakan arah sebenarnya pola pikir manusia daripada kebinatangan hingga jadi manusia. Kenapa Al-Quran didasari oleh Al-Baqarah? Itu binatang, ditutup dengan An-Nas. Dari kehewanan menuju manusia. Itulah Al-Quran. Selesai dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke, aku sapa dulu ya. Andre, selamat sore, agama apa? Pak Andre. Pak Andre. Sekali lagi aku tanya, aku turunkan gak jawab ya. Pak Andre, selamat sore. Malah ini dia. Pak Andre, selamat sore, agama apa? Pak langsung bilang. Mantap ya penjelasan dari Bang Daman, Masya Allah. Penjelasan dari Pak De enggak, Pak De? Kalau Pak De jangan bikin emosi kalau Pak De. Iya, tadi saya ingin menanggapi tentang cerita Nuh di dalam Bible. Ini gabrulnya itu setengah mati. Kalau kita sesuaikan dengan fakta yang terjadi, di mana di dalam cerita Bible banjir Nuh itu melanda seluruh dunia. Bahkan semuanya itu mati, hewan-hewan mati semua, manusia mati semua, kecuali yang tinggal di dalam bahteranya Nuh. Nah, saya lihat di dalam Bible itu besarnya kapal Nabi Nuh itu tinggi 15 meter, lebar sekitar 25 meter, panjang sekitar 150 meter. Itu sudah saya tambah ya. Karena di situ pakai kaki, 30 kaki itu nggak sampai 15 meter. Itu paling sekitar 12 sekian lah. Anggaplah 15 biar gampang kita ngitungnya. Mungkinkah kapal yang besarnya hanya setengah lapangan bola mampu memuat seluruh makhluk hidup di dunia ini satu pasang? Ingat, di dunia ini ada 7.600 sekian lah, 7.600 sekian spesies. Nah, kalau 8.500 sekian spesies. Kalau setiap spesies kita ambil satu pasang, maka kapal Nabi Nuh itu memuat sekitar 7.600
juta ekor binatang. Mungkinkah kapal yang sebesar setengah lapangan bola itu memuat jutaan hewan? Itu tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin, berarti hewan-hewan yang ada di kapal Nabi Nuh itu hanya beberapa ribu ekor saja. Pertanyaannya, dari mana hewan-hewan yang sekarang jumlahnya 8.500.000 spesies? Bukan ekor ya, 8.500.000 spesies. Dari mana itu asalnya? Contoh, di Indonesia ada keong, ada bekicot yang nempel di pohon pisang itu, yang tidak tahan panas, jalannya juga lambat sekali. Mungkinkah ini keong migrasi dari Irak sampai ke Indonesia, lewat padang pasir, pelan-pelan masuk laut, keluar lagi, jalan lagi, masuk laut, keluar lagi, mau berapa miliar tahun sampai ke Indonesia? Atau kanguru dari Irak jalan loncat-loncat ke Australia gitu, atau ke Papua? Inilah bukti Bible itu gabrul. Ceritanya tidak sesuai fakta. Cerita Nuh. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 6, di Kejadian 7 ya kalau nggak salah, saya agak lupa itu, bahwa pelangi itu sebagai tanda bahwa bumi itu tidak akan, bahwa manusia itu tidak akan dilenyapkan lagi oleh air. Faktanya tiap hari nongol pelangi masih juga ada tsunami. Tsunami Aceh memusnahkan 350.000 orang. Tsunami Jepang, ya, dan tsunami kurasa sejak Kejadian Nuh sampai sekarang sudah banyak, mungkin ribuan kali terjadi tsunami. Itu juga gabrul itu satu. Yang kedua, pelangi itu terjadi karena pantulan matahari yang dipantulkan oleh air, sehingga terjadi spektrum. Atau bisa kita katakan bahwa pelangi itu terjadi karena pembiasan cahaya. Mungkinkah sebelum banjir Nuh tidak ada pembiasan cahaya? Itu tidak mungkin. Selama ada pembiasan cahaya, di situ ada pelangi. Bagaimana mungkin Tuhan berkata, ingatlah ketika kamu melihat di langit ada busur, ya itu pelangi lah. Ingat bahwa aku tidak akan menenggelamkan manusia lagi. Emangnya sebelum Nuh nggak ada pelangi gitu? Ini gabrul lagi nih. Jadi kalau Bible ini kita telah secara ilmiah, mampus Kristen. Kayak gini dibangga-banggakan. Apa yang dibanggakan dari kitab seperti itu? Kemudian mengenai cerita Ibrahim, gabrul lagi. Ismail lahir pada waktu Abraham umur 86 tahun. Baca kitab Kejadian 16 ayat terakhir. Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Kitab Kejadian 21 ayat 4 seingat saya. Yang lucunya di kitab Kejadian 21 di ayat 13, 14, 15, Ismail diperlakukan seperti bayi. Ya, Ismail ditaruh di pundak Hagar. Seolah-olah dia masih bayi yang lahir kemarin sore. Bagaimana mungkin anak yang kalau sekarang itu mungkin lulus SMA ya, umur 17 tahun, ditaruh di pundak ibunya yang tua renta lalu berjalan ratusan kilo. Ketika air yang dikelibat itu habis, dibuangnya lah anak itu di bawah semak-semak. Ini cerita apa? Hanya orang kuculuk yang percaya cerita-cerita begini. Hanya orang kuculuk saja. Jadi Bible itu kalau kita benturkan dengan ilmu pengetahuan, kita benturkan dengan arkeologi, nyungsep, tidak akan bertahan. Terima kasih. Pak De, mungkin dikira Ismail itu ceret mungkin, ya, dilempar begitu aja, nggak masuk akal itu. Aku mau nambahin. Izin 1 menit. Mau nambahin? Nggak boleh. Bunda nggak diizinin. Iya, nanti habis aku. Kalah, biar buram Penggores. Ya, jadi untuk apa ya, kesesatan yang terjadi di agama para pembenci Islam ini itu namanya baptis gitu ya. Baptis itu nggak diajarkan sama sekali oleh nabi-nabi terdahulu gitu. Datang perjanjian baru ada baptis gitu. Ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu baptis?
Kan gitu ya. Dulu orang Yunani itu kalau mau cuci piring ngomongnya baptis. Weh, lagi ngapain? Saya lagi baptis piring nih gitu. Oh gitu. Baptis itu nyuci, Satsuki. Dicomot Kristen jadinya sakral. Wah, penuh makna. Halah Doraemon. Kayak gitu. Terus berikutnya soal kayu salib gitu kan, kayu salib. Kayu salib itu hukum Roma. Itulah kenapa Yahudi nggak nerima gitu. Lu genapin hukum Taurat kok pakai hukum Roma? Lu badut ya, badut gitu. Jadi salib dan baptis itu bidat, sesat. Tidak ada pengajarannya di Taurat dan nabi-nabi. Itu sudah. Nah, silakan Bunda Rahma. Oke, dikit ya. Kalau kita lihat Bible ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu semacam autobiografi. Ya, perjalanan hidup nabi-nabi, sejarah-sejarah. Itu autobiografi ya, perjalanan hidup. Yesus sudah dihamilkan, dilahirkan dan segala macam ya. Walaupun sempat hilang kan sejarahnya ketika umur 14 tahun, muncul ketika umur 29 tahun ya, ketika dibaptis, kemudian berdakwah 3 tahun, kemudian disalib dan terangkat ya, diselamatkan oleh Allah. Berisi autobiografi. Nah, kalau kita lihat Al-Quran ini memang berisi murni firman dari Allah. Isinya apa? Pengajaran tentang akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, hukum-hukum, syariat-syariat kan. Ada sedikit sih tentang sejarah kisah para nabi-nabi terdahulu kan. Karena apa? Berulang disampaikan kepada Rasulullah. Ceritakanlah kisah Idris, ceritakanlah kisah Musa, ceritakanlah kisah Ibrahim, itu disampaikan kepada Rasulnya itu Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi perbedaan. Kalau kita tengok Bible tuh berapa ayat-ayat parno dalamnya, coba ayat-ayat parno yang nggak sepentasnya disebut kitab suci. Udah jauh dari kitab suci ya, nggak bisa lagi ditolerir sebagai kitab suci. Sangat jorok kata-katanya kan. Nah itu perbedaannya ya. Itu aja kurasa ya. Jadi Bible itu hanya semacam autobiografi, hasil penyelidikan. Diselidiki nih oleh wartawan Lukas nih kan. Oh ternyata Yesus begini-begini ya. Oh digini-gini gitu. Kan murni firman dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Pade, belum lagi usia manusia di Bible, Pade. Teman-teman izin dong, teman-teman izin mau nanya nih. Ada edis TV di bawah, mau dinaikin nggak? Bang Juma? Bang Juma. Oke, yang lainnya ada yang mengatasi kores? Pade? Udah berarti gak usah dinaikin ya? Naikin aja. Naikin aja ya? Ya, kita pertontonkan. Aja ya? Boleh. Oke ya, naikin ya. Saya suka mempertontonkan. Boleh. Oke. Loh, udah penuh. Perasaan gak ada orang. Mana dia? Kok nggak bisa? Oh ini diputus. Ini. Oh. Oke. Ini dia. Apa kabar para penuhan Muhammad? Baik, langsung Edis ayat berapa? Ya. Kabur. Udah langsung turun aja. Turun aja. Apa kabar penuhan Muhammad? Mana ada perintah untuk menuhankan Nabi Muhammad? Iya. Dasar sinting itu, orang monyong itu. Muka monyet dikasih naik. Ya menuhankan Muhammad. Karena gini, kalau kita berpikir izin Bunda, dinaikin enggak Bunda. Lanjut. Dia gini, kalau apa namanya itu, kalau dipikirkan ya, yang namanya menyembah dan menyetujui ataupun mengakui satu argumen daripada seseorang, yaitu dengan membela. Contoh gini, apakah Islam menyembah batu? Kalau kami membela batu berarti menyembah. Berarti gini, wah batu itu gini, wah dia hebat maha perkasa, berarti nyembah. Yang ada, Islam itu cekang ulat lehernya membela bahwa batu itu tidak pernah disembah. Apakah itu menyembah? Sekarang gini, kalau kalian bilang menyembah manusia, kalian tetap membela 100% Tuhan, 100% manusia. Itu yang namanya menyembah. Seperti kalian Apa kabar penyembah di framing oleh Muhammad. Kita ngomong kami tidak menyembah Muhammad. Apakah itu menyembah? Bukan.
Minta datanya dong. Minta datanya dong. Di mana kami menyembah. Kabar penyembah Muhammad. Cocok, minta data. Minta Boleh, data. boleh bang. Kami nyembah Muhammad, datanya? Langsung data aja. Nanti kita permalukan, aman tuh. Nggak ada yang benar ya, Oten. Oten kerasukan ini Lucifer. Kenapa mereka begitu ya? Karena makanannya babi. Ingat ketika Yesus memasukkan iblis setan itu ke babi. Babi ini sudah dirasuki setan-setan itu iblis. Nah, itu konsumsi mereka tiap hari. Makanya begitu. Orang kalau udah kayak gitu nggak usah dipertahankan. Itu anjing, itu bukan orang itu. Jadi nggak bisa diajak ngomong. Gimana ayatnya Ustaz Zuki? Jangan kasih permata ke anjing. Di dalam Kenapa? Matius 7 ayat 6 kan jelas sekali Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada babi, jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing, karena hanya akan diinjak-injak saja. Mereka ini anjing, jadi nggak usah Padahal dilayani. makanannya, Pak, Yang kita layani yang bisa diajak dialog dengan baik aja. Padahal makanannya itu Pak De, makanan makanan favorit dia. mereka itu. Konotasinya jelek-jelek ya tentang itu yang dua ya, B2 anjrit. Makanan Jadi favorit jangan mereka loh. buat teman-teman Kristen, jangan karena kalian menyembah manusia, lalu kalian menuduh umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Nggak nyambung kalian. Beliau itu cuma Nabi, beliau itu cuma Rasul Allah. Assalamualaikum Bang. Selamat sore. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang? Islam Bang. Oh Islam. Ya apa yang mau disampaikan? Ini Bang tentang Bang. Tentang orang Kristen itu selalu bertanya, Tuhanmu itu punya apa namanya itu? Wujud enggak? Selalu sih itu aja Bang. Kalau bisa dibilangi Bang, kalau punya wujud Bang, sudah saya bikin jadi patung gitu Bang. Gini, Bang. Menurut para ulama tauhid, lamma kasyafa 'anil hijab la ra'aina. Wa istahilu ziddu sifati bihi kal kauna 'alal juhdi. Artinya, sekarang gini, Bang. Segala yang ada di muka bumi ini, sebelum kita masuk ke dalam klausa prima ya. Segala yang ada di muka bumi ini, kita dalam mekanisme akal kita, Bang, kita pasti tahu akal kita itu ada punya satu sistem yang namanya sistem pembeda. Takhaluf dalam bahasa Arabnya. Contoh gini, ketika abang tahu pensil, pasti abang tahu buaya. Ketika abang tahu buaya, pasti tahu aspal. Di mana semua itu beda. Pasti abang tahu yang namanya manusia bukan patung, yang namanya patung bukan meja, yang namanya meja bukan aspal. Tiba-tiba yang namanya Tuhan disamakan. Cocok nggak dalam akal? Kan nggak. Menunjukkan apa? Yang namanya Tuhan itu wajib berbeda daripada apapun. Nah, wajib berbeda daripada apapun. Ntar nih lagi ada kerjaan ntar ya. Benar Bang. Gini Nah, terus udah. Enggak benar, belum masuk ke jawabannya. mau masuk Bang. Sekarang kalau dalam wujudnya kata para ulama lamma kasyafa annal hijaba la ra'aina. Sekarang proses retina ataupun dalam melihat ya. Nih, bentar saya on cam dulu. Sudah kenal aku Bang Damar ini. Nih, perhatiin. Ini proses melihat ya. Proses melihat, kenapa melihat sesuatu itu bisa ditangkap oleh indrawi? Pertama dia punya retina dan punya adaptasi retina terhadap benda. Artinya jika benda di kiri, maka arahan dia akan ke kiri. Jika benda di kanan, semua akan ke kanan. Dia harus mengambil bentuk ini untuk dikatakan botol. Jika dia mengambil bentuk ini, maka dia akan dikatakan korek. Maka menunjukkan Allah Ta'ala enggak selemah makhluknya. Yang ditaklukkan bentuk, yang ditaklukkan jihad arah kiri dan kanan, yang ditaklukkan batasan atas dan bawah, kecil dan besar. Namun Allah itu tidak berbeda daripada makhluknya. Tidak kiri, tidak kanan, tidak timur, tidak selatan, tidak barat, tidak utara. Saat kita melihat Allah Ta'ala, lamma kasyafa annal hijaba la ra'aina. Para ulama menjabarkan apa? Suatu saat semua akan lihat Allah. Cuman melihat Allah tidak sama seperti melihat tai. Ya, karena tai terlihat seperti itu, ada di kiri, ada di kanan, bisa dilihat daripada jihad depan dan belakang, tapi Allah tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak timur, tidak selatan, tidak dekat, tidak jauh dalam melihat Allah. Menunjukkan apa? Seindah itu zat Allah, karena di luar batasan kemampuan manusia. Jadi, hebatnya kita nanti umat Islam adalah melihat sesuatu yang sangat indah.
yang tidak ditaklukkan dalam bentuknya, yang tidak ditaklukkan oleh arahnya, yang tidak ditaklukkan oleh apapun yang membawa kepada kelemahan zatnya. Itulah kehebatan Allah. Suatu saat semuanya akan melihat itu. Nah, seperti itu panjangnya kalau kita bahas. Ketika Nabi Musa ditanyakan, apa yang dikatakan kepada Nabi Musa? Wahai Rabbi arini, ya Tuhanku, aku ingin melihatmu, kata Allah Ta'ala. Tahu nggak apa kata Allah? Bukan lam yarani, bukan layarani, tapi Allah katakan kepada Nabi Musa dengan kata lan yarani. Lan yarani dengan lam yarani dengan la yarani beda. Kalau la yarani, kamu nggak akan melihat aku. Kalau kata lam yarani, sedetik pun kamu nggak akan melihatku. Tapi lan yarani, kata Allah, engkau belum sanggup melihatku. Artinya apa? Wahai Musa, kalau kamu ingin maksa banget untuk lihat zatku di balik retinamu yang lemah, kamu itu manusia yang lemah untuk melihatku yang maha hebat. Baiklah, kutunjukkan. Perhatikan itu gunung itu. Coba perhatikan di sebelahmu gunung itu. Gunung itu butuh adaptasi kepada benda yang bisa diadaptasikan. Nah, aku di luar adaptasi dia karena dia lemah, aku kuat. Aku maha hebat, dia maha lemah. Kutitipkan maha hebat kepada maha lemah, meledak. Mau bukti Musa? Oke, kuturunkan. Begitu Allah buka hijab, belum selesai hijabnya, gunung meledak, Nabi Musa pingsan. Kenapa dia bisa pingsan? Kenapa? Zat dia lemah. Zat gunung itu juga lemah. Karena adaptasinya kepada sesuatu yang lemah, bukan kepada sesuatu yang maha kuat. Namun kata Allah, tenang. Di dalam Al-Qiyamah, di dalam Al-Kahfi ayat 110, suatu saat semua umat muslim akan melihat Allah di dalam surga, di luar batasan apa yang pernah dilihat. Namun pertanyaan kita, kenapa Allah seperti itu? Karena Allah tidak mau sama dengan yang namanya yang hina. Apa yang hina? Misalnya tai. Apakah Allah terlihatnya tai dengan terlihatnya Allah harus sama? Tidak, Allah nggak mau sama dengan hal-hal yang sehina itu. Jadi yang namanya melihat Allah tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak timur, tidak dekat, tidak jauh, tidak barat, tidak utara, tidak selatan. Bagaimana? Wallahu alam. Seindah itu yang paling indah. Gitu. Keren, Bang. Saya suka, Bang. Sama tukang somai itu lewat, belilah. Bang, ini salam, Bang. Semuanya buat semuanya, Bang. Bang ya, gantian, siapa tahu ada Kristen di bawah ya Bang ya. Ya Bang, ya Bang. Yo, mohon diturunkan, mohon maaf ya. Saya turun sendiri Bang, supaya bisa. Oke, silakan, pinter. Kalau udah tahu jalannya turun sendiri. Daripada saya usir, ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daman mau somai satu. Ya, ini Daman yang lagi jualan. Mau berapa semuanya? lanjut. Satu. Ini nanti yang hadir di tanggal 16 siapa? Insya Allah Daman hadir. Bismillah. Ketemu orang. Insya Allah saya hadir Bang Daman. Wah, saya Masya udah beli Allah. tiketnya. Ketemu dengan idola saya. Yuhu. Bang Daman hadir. Insya Allah hadir. Insya Allah saya hadir. Saya lagi. Allahu Akbar, mantap. Ya, saya lagi. Kalau aku Bang Yang Daman. tidak hadir jangan nangis ya, diem. Ya, Jangan ngomong ya, yang tidak hadir. Saya 1.800 orang, aminkan. Saya ini lagi proses meminang seseorang. Semoga kelar ya. Allah Masya mudahkan ya. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kak. Jangan ada yang doain aku. Aku insya Allah Bang Daman gak hadir. Oke, lanjut. Farida, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya, ini mau nanya-nanya ini Ke tentang Pak Ade aja, Pak Ade alinya tuh. Nanya ke Pak Ade aja, biar ada kerja Pak Ade. Iya, nanya Pak Ade tentang poligami nih. Kenapa poligami Kak? Iya. Kalau Kali Pak Ade mau poligami tuh. Wih. kadang-kadang kalau tanya sejujurnya, perempuan itu kan kayaknya sulit lah berbagi ya. Jadi gimana caranya supaya bisa memahami poligami itu gimana gitu supaya tenang semua gitu loh. Sering bertanya. Iya. Jadi poligami itu bukan hanya sulit untuk wanita. Wanita sebagai penerima ketika dipoligami, tapi juga sulit untuk suami, untuk laki-laki. Syaratnya itu berat. Harus bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, satu saja.
Makanya walaupun di Islam itu dibolehkan poligami, mungkin dari 100 orang Islam 1 yang poligami. Bukan mayoritas Islam itu berpoligami. Kenapa? Saking sulitnya untuk memenuhi tanggung jawab. Mungkin di dalam materi kita bisa, ya, bisa kita berbagi adil. Tapi ada yang lain, kebutuhan yang tidak bersifat materi. Belum lagi nanti bagaimana kita mendidik keagamaan terhadap istri-istri kita. Apakah kita mampu? Ya, jadi adil di situ bukan hanya dinilai dari materi atau memuaskan seks, tidak. Makanan rohani itu kadang sering disalahpahami oleh kawan-kawan kita. Ya, laki-laki itu wajib menafkahi secara lahir dan batin. Nah, batin ini selalu orientasinya seks, itu salah. Kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Kalau batin itu dimaknai sebagai orientasinya itu seks, masa kita mau ngeseks sama anak kita sendiri? Jadi batin yang dimaksud di situ adalah lebih kepada makanan rohani, yaitu keagamaan. Apakah kita akan mampu menjaga istri kita di dalam agamanya dan sebagainya. Jadi poligami itu bukan hanya sulit di orang-orang perempuan atau wanita, tetapi juga sulit di laki-lakinya. Begitu, Mbak. Gitu ya. Ya. Makasih Ustadz. Dengar-dengar dulu ini, boleh kan masih di atas? Ya, jadi jangan takut. Kalau suami Anda ingin poligami, kamu mampu berlaku adil enggak? Tanya gitu. Kalau enggak, berdosa kau. Makanya di dalam Al-Quran tuh, ya, kalau tidak mampu, nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau tidak mampu, cukup 1 saja. Jadi poligami itu solusi. Misalnya Anda ini sudah tidak bisa melayani suami Anda, ya kan? Daripada suami Anda melacur, daripada suami Anda berzina, boleh kan poligami? Itu solusi, bukan kewajiban, bukan sunnah, bukan solusi. Misalnya Anda mandul, tidak mampu memberi keturunan kepada laki-laki Anda, sementara laki-laki Anda ingin sekali punya anak, boleh. Nah, jadi wanita itu wanita itu harus tahu diri juga. Kalau sudah tidak sanggup melayani suami, persilahkan suaminya untuk poligami. Tetapi ketika Anda masih mampu melayani Anda, boleh Anda berberat hati. Begitu. Waalaikumsalam. Gini, tapi Ustaz Sugi gini, kalau seandainya itu ada kemudaratan atau apa, kita ada solusi, yaitu poligami ya. Tapi kalau di agama mereka nikahnya 1 seumur hidup, tapi mereka juga punya solusi loh. Kalau seandainya dia berpoligami nggak boleh, tapi kalau berzina boleh. Di Hosea 4:14 boleh dibacain Ustaz Sugi? Kawinlah perempuan sundal itu. Bukan, aku tidak akan menghukummu sekalipun engkau berzina, kan? Katanya gitu kan? Dan menantu-menantumu sekalipun mereka bersundal, berarti aman mereka, gitu. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma di mana ya? Istirahat mungkin, Bang. Lagi istirahat ya? Mungkin. Oh iya, saya penggemar berat sama Bang Zuma ini. Saya turun aja ya. Host, mau saran ini. Komal ini ya narasumbernya terlalu banyak. Ya cukup 3 aja. Jadi kesempatan Oten naik lebih bagus. Iya, Bang. Memang Ya, bagusnya kalau seperti misalnya itu. yang sudah mampu sebagai narasumber, ya lebih baik buka komal sendiri, lebih banyak komal-komal muslim daripada kita numpuk di sini. Jadi agama kita lebih bagus. Oke, Bang, terima kasih sarannya ya. Oke. Iya, tadi saya perhatikan waktu Bang Zuma pertama kali naik itu ya mereka ikut tuh sampai 5.000. Nah, ini sampai cuman 1.600. Ya sayang sekali kalau kita cuman diskusi-diskusi diri sendiri gitu. Bagaimana kita bisa siarkan agama kita? Ya, ini Kristennya belum ada, Bang. Kalau Iya, ada ya karena- kita naikkan Kristennya. Makanya
saran saya untuk muslim-muslim itu kalau sudah ada di atas itu narasumber nggak perlulah minta naik gitu. Iya, maksud saya cukup 3 orang aja narasumber yang punya pengetahuan ya tentang Islam, jadi bisa memberikan pencerahan buat kita sebagai umat Islam, ya bisa menonton, bisa melihat pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan. Terima kasih. Oke saran Bang, saya. makasih sarannya. Oke, kita naikkan dulu yang Kristen Bang ya. Mohon saya Iya. turunkan ya. Terima kasih. Yuk, mohon maaf Bang. Yuk, assalamualaikum. Tapi tadi ada yang bertanya di bawah Ustaz Sugi kan, untuk tanggal 16 emang mereka-mereka boleh ikutan nggak gitu? Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh. Teman-teman, jadi Syaratnya harus beli 1.600 orang tiket. yang nonton. Nah, 1.600 orang yang nonton berarti nanti boleh ikut berpartisipasi. Kita temu ramah, temu keakraban bersama Bang Zuma juga. Bang Zuma hadir ya Ustaz Sugi ya? Insyaallah. Hadir dong. Wah, Masya Allah. Wah, itu yang fans berat tuh. Buktikan fansnya gitu. Langsung bisa DM kemana Ustaz Sugi? Ke Bang Kores boleh. Nah, Ke Bang DM tuh Andi boleh. daerah Istar DM. Bang, aku mau ikut bang. Aku mau ikut nih temu-temu ramah dengan idola aku Ustadz Sugi, dengan idola aku Bang Zuma. Nah boleh tuh langsung DM ya. Assalamualaikum. Bang Kores Perah Istar ya. DM aja. Waalaikumsalam. Gaman sholat. Pak, Bang, nih mau nanya sedikit. Jadi ceritanya gini, saya ini kan istilahnya tadi sebelum tadi pacaran sama anak Kristen. Jadi ini saya sebenarnya udah nggak tahu arahnya mau kemana lagi gitu kan, dan saya melakukan zina gitu, dan akhirnya sekarang dia dalam ngandung gitu. Jadi apakah niat saya tuh mau bertanggung jawab dengan semuanya, akan saya nikahi gitu. Apakah boleh saya menikahkan dia sebagai agama Kristen, Katolik? Nikah beda agama haram Bang. Tetap aja status Anda itu tetap berzina. Tadinya Anda sudah menzinai Anda, lalu Anda menikah dengan dia beda agama, tetap aja. Itu bukan menyelesaikan masalah. Justru Anda nambah dosa zina. Nggak boleh di Islam nikah beda agama. Nah kalau Anda ingin bertanggung jawab, ada dia masuk Islam. Kalau Anda ikut murtad, 2 kali dosanya, sudah zina, murtad lagi, kafir selama-lamanya di neraka Bang. Iya, saya pun merasa diri saya tidak akan pernah untuk berniat untuk masuk ke agama lain gitu, ke agama Kristen gitu. Jadi saya pun ada kesimpulan itu ingin membawa dia ke Islam, tapi kalau seandainya dia nggak mau, apakah saya berdosa kalau saya nggak menikahi dia gitu? Anda sudah berdosa di zinanya itu, Anda sudah berdosa. Jangan tanya apakah saya masih berdosa. Nah caranya bagaimana? Bertobat Anda. Bertobat, jangan lagi lakukan zina. Ya, kalau dia tetap tidak mau masuk Islam, Anda juga tidak bisa menikahi dia. Ya Anda tanggung jawab aja terhadap anak Anda yang dilahirkan oleh dia. Iya, terima kasih Pak sarannya. Ya, Anda tetap tanggung jawab, itu dari darah daging Anda, nafkahi anak Anda, tidak perlu menikahi ibunya kalau ibunya tidak mau masuk Islam. Betul begitu Bang Daman? Monggo Bang Daman, yang ahli fikih ini. Apakah ada tindak pidananya di sini Pak? Pidana apa ini tuh hukum pemerintah? Enggak ada. Suka sama suka. Enggak. Ini hukum beda Kalau agama. menurut hukum Islam, kalau menurut hukum Islam, kalau Anda belum punya istri, Anda berzina, hukumannya cambuk 100 kali kalau nggak salah. Tetapi kalau Anda sudah punya istri, Anda berzina, Anda dilempar batu sampai mati. Itu hukumannya kalau tanya hukuman. Nah karena kita hidup di Indonesia yang tidak berdasarkan hukum Islam, bagaimana caranya? Bertobat sungguh-sungguh, ya kan, minta ampun kepada Allah, jangan melakukan zina lagi. Nah itu nanti apakah Allah mengampuni atau tidak, itu hanya Allah, kita nggak tahu. Begitu Bang. Intinya kalau dalam Islam bahkan nggak ada dalil dhaif pun yang menceritakan bahwa perbedaan agama itu tetap haram dan tidak sah nikahnya. Iya. Harusnya Bang ini, seharusnya Bang, gini loh Bang,
Bang, seharusnya abang ini konsultasi atau mendatangi ustadz di dunia nyata, bukan curhat di komal-komal seperti ini, bikin malu bang. Iya, iya, iya. Sorry lah, minta maaf. Saya cuma ingin bertanya, soalnya saya nggak tahu mau kemana itu. Saya pun di sini merantau, Bang. Oke lah, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Ya, nah, itu jawabannya bang ya. Kalau dia tidak mau masuk Islam, Anda tetap tidak bisa menikahi. Lalu bagaimana? Anda tetap nafkahilah, itu darah daging Anda. Tetap Anda nafkahi ya. Nah itu. Kalau dosa ya tetap dosa. Ya. Ya lah. Yuk, saya bertobat sungguh-sungguh bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku. Waduh, malah ceritanya di komal lintas agama lagi. Parah abang. Aduh. Ya begitulah ya, kadang kita ini bisa terjerumus kalau kita itu tidak dekat dengan Allah gitu kan. Bisa terjerumus kita dalam dosa besar gitu. Makanya jangan sampailah lupakan agama itu, jangan sampai. Siapapun yang melupakan hukum agama, dia jadi sampah. Dia tidak lebih daripada hewan. Ya, dekat dengan agama, Allah akan muliakan Anda. Jangankan manusia yang memang sudah fitrahnya diberi mandat oleh Allah untuk mengemban agama ini. Sedangkan segala sesuatu yang tidak ada diberi tanggung jawab soal agama, ketika dia dipakai untuk agama akan dimuliakan. Contohnya, saya sering ngasih contoh, kertas dibikin koran sama dibikin Quran. Ya, walaupun sama-sama kertas, tetapi kalau dia digunakan untuk menulis ayat-ayat Allah, ya, ketika kita temui ada tulisan ayat-ayat Allah tergeletak, ya, sobek ataupun sudah usang, kita ambil, kita taruh di atas, takut keinjak. Tapi kalau dibikin koran, coba habis dibaca dibuang untuk ngelap najis. Demikian juga karpet. Karpet itu seharganya semahal apapun, kalau tidak digunakan untuk agama, ditaruh di hotel, hanya diinjak-injak sepatu. Tetapi karpet itu walaupun harganya murah, tapi digunakan untuk agama, ditaruh di masjid, untuk menginjaknya saja kita berwudu. Betul enggak? Itu analogi. Jadi segala sesuatu yang dipakai untuk agama itu jadi mulia.